Selamat datang di Rumah Kebudayaan Nusantara di Jalan Pangeran Antasari, Jakarta Selatan. Sebagai informasi, Rumah Kebudayaan Nusantara menggelar diskusi secara periodik dan ini diskusi yang keempat. Dan kali ini RKN memandang tema tentang Bupati terpilih Samudra yang diduga atau disebut Bri Kewarganegaraan WNI dan warga negara AS menjadi topik hangat, dan karena itu hadir 4 pembicara, yaitu Pak Rudi Kabunang, kuasa hukum dari pasangan Takem Raja Pono Herman Egi Raja Abang. Selamat datang Pak Rudi. Berikut Agustinus Tama Bapa, panggilan kita, DPP Partai Demokrat, sekaligus sebagai partai pengusung pasangan calon terpilih oleh Patriot Riwu Kore dan Tobias Uli. Selamat datang Pak Gita. Berikut Romo Beni Dusetio sebagai pengamat politik, tetapi juga selalu melekat dikenal publik sebagai anggota BPIP, secara khusus sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP, dan berikut Pak Petrus Celestinus, Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia, juga adalah advokat Peradi. Selamat datang semuanya. Dan kali ini kita mengulik lebih jauh bagaimana polemik tentang Bupati terpilih Pak Oren yang saat ini hangat seperti apa, dan ini mengemuka pasca penetapan oleh KPU setempat. Dan kesempatan pertama barangkali ke Pak Gustaf dulu. Saya kira bisa menceritakan bagaimana proses rekrutmennya dilakukan oleh partai-partai pengusung, kenapa tidak terdeteksi, lalu kemudian baru mengumumkan pasca penetapan ini. Barangkali silakan Gustaf, 5 menit lah kurang lebih barangkali untuk prolog, nanti kita akan berdalam pada sesi selanjutnya. Silakan Pak Gustaf. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Romo Beni, Bang Petrus Celestinus, Bang Yanto Kabunang, dan tadi Pak Reni sebagai moderator. Terima kasih atas undangan di Rumah Kebudayaan Nusantara. Peristiwa Oren Riwu Kaho memang menjadi peristiwa besar. Juga ini menjadi peristiwa dunia karena dinilai beliau adalah warga negara. Proses di Demokrat selama ini memang berjalan sangat selektif, baik di tingkat DPC, di tingkat DPD, dan juga di tingkat pusat. Orang ini memang dia berangkat dari PDIP dan Tobias Uli Demokrat. Tetapi juga orang ini adalah adik kandung dari Jeffrey Riwu Kore sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Nusa Tenggara. Memang akhir-akhir ini Sabu menjadi terkenal karena peristiwa Oren muncul ketika proses penetapan pilkada itu telah ditetapkan. Jadi sebelum saya membahas itu, saya memberikan statement. Situasi negara kita memang dalam administrasi kenegaraan sedang dipertanyakan. Kalau benar nanti secara hukum Oren ini adalah dinyatakan melanggar undang-undang, maka sebenarnya semua proses administrasi negara yang sudah didahului oleh Oren sebenarnya secara hukum juga sah. Jadi di DPP sempat diminta
konfirmasi ketika muncul saat itu soal kewarganegaraan. Jadi Bapilu sempat memanggil Urin dan Ketua DPD NTT, kebetulan ada kandung beliau. Ini bagaimana soal kewarganegaraan? Nah, dalam waktu yang singkat mereka jawab aman. Amannya ini tidak akan terganjar di verifikasi KPU. Ya benar, dalam prosesnya di KPU aman-aman aja. Tapi belakangan kan kita baru tahu Bawaslu bersurat ke Dukcapil, bersurat ke Kementerian Hukum dan HAM, dan informasi yang saya dapat di media 2 kali bersurat di Kementerian Hukum dan HAM untuk mencek konfirmasi soal imigrasi juga tidak dijawab oleh Kementerian Hukum dan HAM. Nah ini prosesnya. Jadi secara proses partai memang sudah selesai dan secara legal sudah ditetapkan oleh KPUD dan proses pelantikan. Nah pertanyaannya dengan goncang-ganjing sekarang dan terakhir pernyataan Kementerian Hukum dan HAM untuk mencabut kewarganegaraan, kami juga bertanya ketika Bawaslu bersurat kepada Kementerian Hukum dan HAM, kenapa tidak dijawab secara tegas sehingga tidak menimbulkan polemik baru dan gejolak yang saat ini kita alami. Jadi secara prinsip dasar garis partai kami sudah sampai pada titik memperjuangkan mengawal proses pemenangan. Nah, untuk pada kasus ini, kalau Orin dalam posisi punya alasan yang kemarin diungkapkan bahwa ada aturan di Amerika itu kalau dia jadi pejabat publik maka dengan sendirinya gugur kewarganegaraan Amerika kan gitu. Tapi itu kan hukum Amerika. Bagaimana dengan hukum Indonesia? Nah kami dari partai menyampaikan bahwa proses konsultasi demokrasi ini pertama lelah. Yang kedua, biaya yang begitu besar. Tapi ketika ada problem seperti ini, kami punya catatan, 3 catatan. Yang pertama bahwa partai politik memang ke depan harus lebih berwaspada dan berkoordinasi dengan pihak-pihak jika ada dugaan kewarganegaraan. Yang kedua, negara mestinya dengan kasus ini kita hanya menunggu proses hukum sampai di mana negara juga harus mulai kontrol. Jangan sampai sekuritas negara kita ini lemah. Contoh kasus aja ini menjadi bahan perguncingan di mana-mana. Yang ketiga, usulan kami karena ini proses udah berjalan dan udah ditetapkan, mungkin secara legal disahkan dulu, dilantik dulu. Lalu sehari setelah itu ada proses hukum. Kalau ditemukan, ya silakan, itu menjadi kewenangan lembaga hukum. Baik, terima kasih. Saya kira itu yang kami sampaikan dari Pak Rudi mewakili pihak yang menggugat ini. Silakan Pak Rudi memberikan respon langkah-langkah hukum seperti apa dan harapan terhadap proses ini. Silakan. Selamat sore. Saya mewakili klien ya. Salah satu paket yang calon bupati dan wakil bupati yang ikut dalam pilkada Kabupaten Sapura Jua. Jadi kalau kita kembali ke belakang sebelum kita masuk materi gugatan yang kita lakukan, bahwa sebenarnya hal tentang kewarganegaraan ini sudah Panwaslu dan para calon ini sudah melakukan komplain ke KPU bahwa adanya informasi dugaan kuat bahwa salah satu calon bakal calon bupati itu adalah berwarga negara Amerika Serikat. Jadi kalau kesimpulan dari kami dari kacamata hukum, ya kami anggap berarti dengan terbuktinya atau ada bukti dari kedutaan besar yang sekarang kami dapatkan
yang menyatakan si Orin ini adalah warga negara Amerika Serikat, kita tarik ke belakang bahwa kita anggap bahwa KPU sudah lalai dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya dalam hal bagaimana memverifikasi syarat-syarat formal seorang atau satu pasang calon dalam mencalonkan diri sebagai bakal calon dalam pilkada. Karena kalau kita melihat undang-undang atau aturan yang mengatur hal itu, kita melihat Undang-Undang Nomor 12 tentang kewarganegaraan. Itu di situ Nomor 12 tahun 2006 ini menjadi undang-undang, menjadi pegangan kita. Di situ dikatakan tentang warga negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika memperoleh kewarganegaraan negara lain atas kemauan sendiri. Kedua, tidak menolak atau tidak melepas kewarganegaraan lain sedang orang bersangkutan mendapatkan kesempatan untuk itu. Terus, mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing. Ini menjadi pegangan kita. Data dokumen yang kami miliki juga mengatur bahwa dia menggunakan KTP Kupang, warga negara Indonesia. Di situ diatur tentang, kalau kita lihat pasal 7 ya, atau Undang-Undang 1 2014 tentang pemilihan kepala daerah dan seterusnya. Syarat formalnya atau syaratnya adalah warga negara Indonesia. Ketiga, pasal 4 peraturan KPU nomor 1 tahun 2020 juga mengatur tentang syarat adalah hanya warga negara Indonesia. Kalau kita hubungkan dengan pasal 12 tahun 2006 bahwa kewarganegaraan tersebut sudah gugur, sudah tidak memiliki kekuatan hukum, dipergunakan sebagai syarat formal untuk dinyatakan sebagai bakal calon dalam pilkada Kabupaten Saburai Jua. Jadi sudah cacat sejak awal. Gitu. Kalau tadi abang kita mengatakan ada kebijakan untuk melantik dulu baru dibatalkan, sangat tidak memungkinkan. Kan sejak awal adalah yang dipermasalahkan syarat formal bakal calon. Begitu. Mungkin itu dulu. Saya kira ada dua hal yang berkembang. Satu, ada dorongan untuk segera dikawal, pelantikan, dan nanti akan ditindaklanjuti hukum. Sedangkan Pak Rudi tadi sebaiknya dibatalkan. Nah, saya kira mungkin ada perspektif lain Pak Petrus melihat dinamika politik dan hukum di Saburai Jua, dan mungkin juga menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia dalam tatanan pengelolaan pilkada. Silakan Pak Petrus. Terima kasih pada Ustaz dari Partai Pengusung, lalu dari pasangan calon yang dikatakan Partai Pilihan, Romo. Jadi, setelah mendapat penjelasan dari dua pembicara ini, saya melihat bahwa ada kekosongan di dalam Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016. Kekosongannya apa? Bahwa undang-undang tidak mengatur tentang keadaan baru yang muncul kemudian yang sangat menentukan. Ya. Undang-undang pilkada hanya mengatur pada saat pendaftaran calon, kemudian verifikasi, tahapan, kalau keberatan, ada proses administrasi, ada proses hukum, ada ketun, ada ke Bawaslu, ada ke Mahkamah Agung dan lain-lain. Tetapi pada tahap ketika seorang calon ditetapkan sebagai bupati, gubernur atau wali kota, sampai dengan saat dia akan dilantik, di situ terjadi kekosongan. Tidak ada diatur upaya hukum apa yang harus dilakukan, manakala muncul kasus seperti ini. Ya. Ini muncul keadaan baru, ya, yang tidak diduga sebelumnya. Bahkan pembentuk undang-undang sendiri tidak mengantisipasi. Ya. Ketika pada tahap ditetapkan dan pada tahap dilantik itu mestinya diantisipasi muncul hal-hal seperti ini. Ya, Saburai Jua, kasus Saburai Jua ini akan menjadi bahan
menarik juga buat para ahli hukum tata negara dalam membangun hukum kita ke depan. Jadi karena terjadi kekosongan hukum, saya sependapat dengan Pak Ustaz tadi, karena posisi Mendagri kan dia hanya menerima, ya seperti hanya KPU juga tidak bisa berbuat banyak, kan akan menyerahkan ini ke Mendagri. Mendagri dalam posisi ya sepanjang tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa ini batal, pasti posisinya pada akhirnya melantik. Ya, taruhlah besok ini dinyatakan secara tegas bahwa ini warga negara Amerika, dan Menteri Hukum dan HAM sudah menyatakan bahwa akan mengeluarkan keputusan tentang kehilangan kewarganegaraan. Nah, kata-kata kehilangan kewarganegaraan Indonesia itu ada konsekuensi bahwa berarti nanti warga negara. Itu menjadi perdebatan. Sehingga mungkin jalan yang paling tepat menurut saya, begitu pengadilan atau Menteri Dalam Negeri melakukan pelantikan inilah yang menjadi ruang untuk dilakukan upaya hukum. Cuma upaya hukumnya juga menjadi berkepanjangan, ya. Beda dengan upaya hukum yang tersedia selama proses pilkada berlangsung, itu waktunya terbatas, dibatasi ya, ketat. Kalau mau buka sekian hari, di pengadilan waktunya sekian hari harus sudah diputus, bandingnya pun hanya sekian hari sampai mahkamah, itu cepat. Begitu juga proses pidana, ini semua sudah tertutup. Nah, sehingga jalan yang gampang bagi pihak yang ingin menyampaikan keberatan, seperti halnya juga selama ini walaupun dia sudah kena OTT, sudah tersangka, masuk penjara, Menteri Dalam Negeri tetap melantik. Kenapa? Alasan untuk dia tidak punya alasan untuk menyatakan membatalkan, karena memang undang-undang tidak memberi wewenang ke sana. Kecuali Menteri Dalam Negeri berani menggunakan kewenangan diskresi, karena ini kan ada kekosongan hukum. Dia berani menggunakan kewenangan diskresi, menyatakan membatalkan, nanti keputusan batal ini akan digugat oleh pihak yang merasa dirugikan, ya, entah dari pihak Aurel atau pihak partai pengusung atau mungkin partai lain yang juga mau ajukan, silakan. Tetapi menggunakan mekanisme sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sudah selesai. Tidak ada tahapan dari penetapan dia sebagai bupati terpilih ke pelantikan itu terjadi kekosongan. Satu. Yang kedua, di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pun tidak secara absolut menyatakan bahwa dia harus warga negara Indonesia. Berbeda dengan calon presiden dan wakil presiden di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu tegas. Di dalam pasal 6 Undang-Undang Dasar 45 itu dinyatakan bahwa calon presiden dan wakil presiden itu harus warga negara Indonesia, ya, harus warga negara Indonesia sejak kelahiran dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri. Nah, pertanyaannya, kenapa di dalam undang-undang pilkada, gubernur, bupati, wali kota, ketentuan secara absolut ini tidak dituangkan? Undang-undang pilkada hanya menyatakan warga negara Indonesia yang hendak menjadi calon gubernur, bupati, wali kota berhak. Syaratnya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sampai sekian banyak, tapi tidak ada satupun syarat mensyaratkan dia harus warga negara Indonesia. Sehingga ini menjadi perdebatan. Ada ruang yang kosong yang namanya kalau udah perkara itu kan orang bisa tafsir macam-macam. Nah, tafsir-tafsir inilah yang membuat urusannya tidak cepat selesai begitu saja. Ini urusannya menjadi panjang. Sehingga ke depan nanti kalau presiden dan wakil presiden bahwa dia juga harus warga negara Indonesia, kemudian sekarang gubernur, bupati, wali kota juga harus warga negara Indonesia, maka syarat warga negara Indonesia harus tegas dituangkan di dalam undang-undang pilkada. Undang-undang pilkada justru tidak mensyaratkan itu, hanya mensyaratkan warga negara yang mau jadi harus begini. Warga negara yang mana? Oh, penduduk Indonesia itu kan ada yang warga negara Indonesia, ada yang warga negara asing. Apakah warga negara asing boleh? Tentu tidak boleh. Persoalannya kenapa tidak ditegaskan di dalam undang-undang? Karena di Undang-Undang 45, presiden itu harus warga negara asli.
yang kelahirannya juga harus di Indonesia. Orien, orang Indonesia, lahir besar di sini, kemudian merantau jadi warga negara, terus balik lagi ke sini. Jadi kalau hitung itu mungkin 90%-nya dia Indonesia aja lah, 10%-nya gimana penyelesaiannya. Nah ini juga menjadi bahan kita bagaimana kita bisa melahirkan solusi untuk disumbangkan kepada misalnya kepada Pak Rudi yang sedang menempuh upaya hukum, Partai Demokrat juga bagaimana yang upaya ini kan juga ibarat ini kan biaya yang dikeluarkan sudah sangat besar, masyarakat yang memberikan dukungan pun sangat besar, jadi semuanya akan menjadi pertimbangan bagaimana jalan yang terbaik. Saya kira sementara begitu dulu. Baik, terima kasih Pak Petrus. Kita mendengarkan pandangan dari Romo Beni Susatyo selaku pengamat komunikasi politik. Ini ada problem dasar, hal-hal mengenai data tentang pendidikan kita. Yang sebenarnya pendidikan kita ini kerap kali memang tidak valid, dan selama undang-undang persoalan dalam pilkada, persoalan mengenai pemilihan bupati, gubernur, bahkan presiden, itu selalu dikaitkan dengan data yang tidak valid. Nah ini sebenarnya undang-undang pilkada ini harusnya juga mulai merumuskan arah kebijakan bagaimana validasi dari masalah data-data kependudukan ini. Ini juga masalah, sehingga tidak ada lagi double kewarganegaraan, double juga dalam hal penggunaan KTP, karena masih terjadi. Jadi ini menunjukkan ada persoalan besar kita yaitu dalam pengolahan data. Nah kalau data ini tidak pernah valid, ya akan menimbulkan seperti ini, kasus-kasusnya akan terjadi dimanapun. Yang kedua menurut saya, yang harus ada koreksi mengenai undang-undang partai politik dan undang-undang pemilihan untuk menegaskan bagaimana seseorang bisa dicalonkan dan bagaimana sebuah proses penyalonan itu sehingga tidak terulang kasus ini. Ini kan kelemahan koordinasi. Sehingga dalam koordinasi itu kan harusnya KPUD, Bawaslu dan KPU dan Bawaslu di pusat itu harusnya ketika mendapatkan respon dari masyarakat seperti ini dia cek kebenarannya. Nah kebenaran ngecek kita tidak harus dengan surat saja, tapi menanyakan kepada pihak-pihak terkait. Misalnya dia bisa datang rujukan Amerika, cek benar nggak warga negara ini dia, sehingga ketika prosesnya itu betul-betul ketika itu dipastikan memang dia warga negara Indonesia atau asing, sehingga ketika saat itu terjadi kan bisa digugurkan sejak awal. Ini kan persoalannya bahwa KPUD dan Bawaslu-nya kurang optimal dalam menjalankan yaitu yang disebut tugas dan kewenangannya. Nah ke depan supaya kasus ini tidak terjadi lagi, ya perlu kita menyempurnakan undang-undang politik kita dan menyempurnakan syarat-syarat yang dikatakan Petrus tadi lebih rinci, dan ketiga dipentingkan proaktif dari KPUD dan Bawaslu sehingga tidak menimbulkan lagi presiden buruk seperti ini. Ya presiden buruk karena dari kemampuan kita untuk memiliki data yang akurat dan valid. Nah ke depan memang dibutuhkan pertama-tama kita mulai melihat masalah besar bangsa ini adalah dalam akurasi data. Tidak hanya dalam pemilu, dalam bencana, dalam bantuan sosial juga sama masalahnya di sini. Database. Database akurasi. Nah, bagaimana ke depan akurasi data ini yang diperbaiki? Dan untuk memperbaiki ini tidak satu, maka disitulah sinergi pentingnya lembaga-lembaga negara dan KPU untuk apa? Mengoptimalkan data-data itu sehingga data-data itu menjadi kekuatan kita untuk mengoreksi ke depan kebijakan bela negara. Ini adalah sebuah akibat dari kelalaian kita karena apa? Itu tadi lemahnya kita ini memiliki budaya yang disebut administrasi. Ini kan persoalan administrasi. Nah dalam lemahnya administrasi itu yang terjadi adalah kita tidak mampu secara tepat dan secara cepat untuk mengantisipasinya. Maka ke depan dengan sistem IT dan teknologi itu sebenarnya bisa diatasi akurasi data ini. Hanya pentingnya proaktif dari lembaga-lembaga terkait termasuk dalam hal ini KPUD dan Bawaslu daerah yang menurut saya kurang proaktif lah untuk menyelesaikannya. Nah kalau masalah sengketa ini harus diatasi gimana? Ya menurut saya Kementerian Dalam Negeri perlu menggunakan yang disebut bagaimana membuat semacam diskresi dalam pengambilan keputusan apakah dilantik atau tidak supaya memberi kepastian. Semakin cepat
sebuah pilihan-pilihan itu ditawarkan itu semakin baik sehingga tidak berulang. Kalau tidak dilatih, alasannya apa? Jelas. Kalau dilatih apa? Maka diskresi ini sangat penting dan saya mendorong Kementerian Dalam Negeri mengambil alih sehingga mengambil keputusan secara tepat sehingga tidak terjadi polemik yang terus-menerus menghabiskan energi kita. Itu aja dari saya. Baik, terima kasih Romo. Sebelum kita mengakhiri ini, saya ingin masing-masing closing statement dari Pak Gustaf, saya kira 2 menit saja masing-masing barangkali. Tetapi poin kita adalah para temanku, terutama di level pusat Kemendagri, untuk secara bijak melihat ini masukan dari Romo, Pak Petrus, dan juga termasuk dari Pak Rudi, Pak Gustaf tadi untuk mencermati betul agar diskresi yang dimaksudkan itu membawa kemaslahatan yang baik untuk masyarakat Sabu Rajo secara khusus dan menjadi pelajaran berharga bagi masyarakat ini secara umum. Silakan Pak Gustaf, mungkin ada hal-hal penting yang dia catat bagi Mandari. Terima kasih. Saya kira sekarang kewenangan tinggal di satu tingkatan Kemendagri, karena udah dikirim semua. Jadi menurut saya Kemendagri, KPU, Bawaslu, rapat terbatas, putuskan. Jangan ragu-ragu memutuskan hal ini. Kalau bisa melibatkan Kementerian Hukum dan HAM, putuskan yes or no. Lalu dengan penjelasan seperti yang Romo sampaikan supaya masyarakat Sabu juga mendapatkan kepastian. Kasihan Orin ini dia udah dipilih oleh rakyat lalu menjadi bulan-bulanan. Jadi negara harus bertanggung jawab. Jadi kami sebagai partai politik silakan negara menetapkan sikap. Saya kira itu yang kami sampaikan dan terima kasih. Terima kasih Pak Rudi. Ya, saya berharap agar pemerintah dan Kemendagri ya tidak melakukan tidak melantik saudara Oren selaku bupati terpilih dalam pilkada tersebut agar tidak memunculkan keputusan hukum atau kebijakan yang saling bertentangan. Dan seperti dikatakan narasumber lain bahwa peristiwa hukum ini baru terjadi di Indonesia kan begitu. Jadi perlu juga masukan, mungkin ini di luar dari konteks gugatan ya, karena semua kita lagi mencari upaya hukum apa yang paling tepat. Saya pun merasa bahwa di PTN pun ada keterbatasan. Jadi mungkin kewenangan PTN hanya sebatas membatalkan penetapan, menyatakan batal, menyarankan termohon untuk mencabut. Tetapi dalam gugatan tersebut saya juga mohon agar pilkada ulang. Walaupun itu nyata-nyata saya sama penegak hukum kita advokat sudah tahu bahwa itu bukan kewenangan. Tetapi saya berusaha agar tidak ada kekosongan hukum. Saya mohon hakim itu agar bisa menemukan hukumnya supaya ada kepastian hukum dalam permasalahan ini. Dan satu juga yang saya mohon juga, apa mungkin, tetapi ini menjadi diskusi ke depan, agar KPU menarik kembali penetapannya yang sudah didistribusikan kepada DPR dan Kemendagri, agar ditarik dengan fakta hukum yang terjadi, barang bukti yang sudah dilihat, dan kegaduhan di masyarakat. Dia membatalkan penetapan tersebut dan mengeluarkan pendapatan baru tentang pilkada ulang. Mungkin itu jalan keluar yang paling bagus, tetapi dengan 2 calon bukan 3 calon lagi, gitu. Karena dan juga satu juga saran yang saya berpikir terus tentang imigrasi belum pernah berstatement. Bagaimana saudara Oren kalau ini warga negara Amerika Serikat berarti dia masuk menggunakan visa. Dia menggunakan visa apa nih? Visa turis, visa kunjungan apakah? Nah ini belum pernah kita ada kejelasan. Jadi mungkin itu saja. Pak Petrus. Ya, saya tertarik dengan apa yang disampaikan Pak Gustaf tadi, masalah administrasi kenegaraan ini dipertanyakan. Kemarin saya baca ya penjelasan Bawaslu ini saya 7 kali menyurati kedutaan, menyurati pihak Kementerian Hukum dan HAM, pihak Dinas Kependudukan. Tetapi saya lihat
hasil dari instansi yang disurat ini termasuk kedutaan Amerika ini lamban. Ya. Dan ini sudah menjadi gaya pelayanan publik, pelayanan administrasi publik pemerintahan kita selama reformasi paling buruk. Menjawab surat dari masyarakat itu hampir tidak pernah ada, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Jadi ini harus menjadi perhatian kita. Yang kedua soal rekrutmen di internal partai. Ini juga kadang-kadang ya karena terbiasa kita dengan ya ijazah, ada KTP dan sebagainya, normal aja. Nah sekali ini kita kena, partai politik kena, KPU kena, Bawaslu semua kena. Mau taruh muka di mana lagi? Mau saling menyalahkan tetap salah. Jadi ini menjadi pelajaran yang sangat berharga. Dan memang saya lihat perkembangan perubahan undang-undang pilkada kemarin-kemarin, NTT itu menyumbang banyak. Ya. Perubahan undang-undang pilkada tahun 2016 kemarin itu, peristiwa pilkada Sumba Barat Daya, peristiwa pilkada Manggarai Barat Fidelis Prada dengan siapa itu, peristiwa pilkada Kota Waringin Barat yang berujung dengan Bambang Wijoyanto di penjara itu, ini juga mengakibatkan terjadi perubahan undang-undang pilkada yang memotong rentang kendali yang begitu panjang. Karena kadang-kadang juga seperti Kota Waringin Barat atau Sumba Barat Daya ditahan di provinsi Kalangan, Mendagri nggak bisa lantik hanya karena terjadi masih ribut. Akhirnya undang-undang berikutnya dipangkas. Kalau tahan tetap dilantik, kalau jangka waktu sudah selesai tetap dilantik. Nah, peristiwa Saburai 2 ini dan juga Manggarai Barat kemarin ada pasangan calon yang terbukti pernah main judi dan diputus oleh pengadilan yang menurut syarat undang-undang pilkada itu perbuatan tercela yang tidak boleh diloloskan, tapi KPU loloskan. Ini juga menjadi catatan. Saya khawatir nanti di NT ini tidak hanya Saburai 2, tetapi Manggarai Barat pun akan muncul di ujung. Orang minta jangan lantik karena dia ada ijazah pernah main judi, masuk kategori perbuatan tercela. Jadi kadang-kadang masyarakat ini partisipasinya sudah tinggi, sudah kemana-mana ngadu, tapi tidak ditanggapi, tidak didengar. Nah, ke depan ini semua harus, ya suara masyarakat juga harus didengar, harus menjadi acuan untuk semua hal bisa dicegah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Romo. Ya, saya berharap segera aja diambil keputusan dengan menggunakan diskresi. Artinya Kementerian Dalam Negeri bisa mengundang KPU, Bawaslu dan Kumham untuk mencari penyelesaian yang terbaik dan mencari solusinya dengan argumentasi yang bisa diterima oleh publik. Apakah ini dilantik ataukah tidak, ataukah proses itu hilang, itu segera diputuskan supaya tidak berlarut-larut, jangan jadi polemik lagi di publik. Terus yang kedua, ya harus ada pembenahan terhadap syarat-syarat untuk menjadi gubernur, bupati, wali kota dengan lebih rigid, sehingga syarat-syarat itu menjadi lebih lebih bisa operasional sehingga lebih mudah dimonitoring. Yang ketiga, menurut saya lebih proaktif lah Bawaslu KPU ini dalam merespon masukan-masukan masyarakat sehingga kasus ini tidak terjadi. Nah, syarat dari semua itu akhirnya adalah pendataan data kependudukan itu menjadi masalah kita yang akut yang harus dibenahi. Dan untuk membenahi itulah syarat sebuah kualitas demokrasi itu akan berjalan. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Pak Rudi Kabunang, Pak Gustaf Samapapa, Romo Dini Susetio, dan Pak Petrus Celestinus atas diskusi yang menarik. Tema diskusi siang ini semoga pandangan dari para narasumber menjadi masukan berharga sebagai bahan pertimbangan para pemangku kepentingan terutama Kemendagri dan mitra terkait seperti KPU, Bawaslu, dan mitra terkait lainnya untuk menciptakan sebuah keputusan yang bijak, tentunya akan membawa manfaat bagi menjadi pelajaran berharga dalam konteks politik, terutama beberapa catatan tadi dalam pembenahan data kewarganegaraan dan juga penataan dalam pembahasan regulasi terutama revisi undang-undang pemilu maupun pilkada ke depan. Kita akan bertemu lagi dalam diskusi di Rumah Kebudayaan Nusantara di Antasari, Jakarta.
Selamat siang.